Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah berikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di dalam majelis nasihat, duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan segala upaya, segala usaha dan jerih payah kita benar-benar bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mudah-mudahan menjadi sarana yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah secara sekilas membahas tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 2 sisi. Mengenal beliau dari 2 sisi, sebagaimana definisi hadis. Bila kita membaca atau membuka tulisan para ulama, salah satu definisi hadis adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyyin wa khuluqiyyin. Hadis itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya disandarkan itu disandingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Takrir adalah diamnya Rasulullah sebagai tanda setuju. Atau yang keempat, yaitu sifat-sifat beliau, baik sifat khalqi maupun khuluqi. Sifat khalqi artinya sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat khuluqi adalah akhlak, kepribadian dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu cakupannya luas. Bisa jadi itu sabdanya Rasulullah, langsung Rasulullah bersabda yang didengarkan oleh para sahabat, atau perbuatan-perbuatan Rasulullah, beliau tidak mengucapkan apapun tapi melakukan sesuatu dan disaksikan juga para sahabat, maka itu juga hadis. Atau diamnya beliau atau sepakatnya beliau terhadap perbuatan para sahabat menunjukkan bolehnya sesuatu. Nah, termasuk dalam hadis itu adalah sifat-sifat Rasulullah yang terdiri dari 2 sisi, yaitu sifat fisik beliau maupun akhlak beliau. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim pengikut beliau, maka tentu wajib untuk mengenal beliau lebih dalam, lebih jauh, baik dari sisi fisik maupun dari sisi akhlak dan perbuatan beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam?
Yang pertama, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Rasulullah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Allah perintahkan dan juga Rasulullah perintahkan kita untuk mencintai beliau, maka tidak mungkin kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal. Sementara Rasulullah telah menyatakan bahwasanya mencintai beliau itu harus dilakukan oleh kita kaum muslimin melebihi cinta kita kepada diri kita, keluarga kita, bahkan manusia yang lainnya. Rasulullah menempati urutan di antara manusia yang tertinggi yang harus kita cintai. Lalu bagaimana kita akan mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Itu tidak mungkin. Maka wajib bagi kita mengenal Rasulullah karena itu perintah Allah. Yang kedua, karena ada kewajiban mencintai beliau dan kita harus mengenalnya. Kemudian yang ketiga, posisi Nabi SAW itu lebih utama dari siapapun, bahkan dari diri kita. Allah nyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman, bahkan lebih dari diri mereka sendiri. Mengutamakan Rasulullah SAW, maka tentu kita harus mengenal Nabi SAW. Yang keempat, Allah jadikan beliau sebagai uswah, qudwah, sebagai teladan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagaimana kita akan meneladani seseorang yang tidak kita kenal? Tentu sangat tidak mungkin. Bahkan kalau kita meneladani seseorang, kita mengenalnya sangat dekat. Maka disinilah kewajiban kita mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, bahkan sebenarnya bila kita sebagai pengikut beliau tapi tidak mengenal beliau, harusnya kita malu dengan para pendeta ahlu kitab. Di mana Allah menyatakan bahwa para pendeta Yahudi dan Nasrani itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para pendeta ahlu kitab Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Kita pasti mengenal siapa anak-anak kita. Bahkan pengenalan terhadap anak kita sangat detail. Kita tahu namanya tentu, kesukaannya, apa yang tidak disukai, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan. Secara fisiknya pasti kita kenal. Secara akhlaknya pasti kita kenal tentang anak kita. Maka para ahli kitab, para pendeta Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Bahkan sebenarnya lebih mengenal Rasulullah daripada anaknya mereka sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena mereka mengenal Rasulullah SAW sebelum kelahiran beliau. Sementara kalau anak baru dikenal setelah kita lahir. Kita punya anak, barulah kita kenal anak kita siapa. Kalau belum lahir kita juga tidak tahu. Tapi para pendeta Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah secara detail sebelum kelahiran dan kedatangan Rasulullah SAW. Maka kalau kita sebagai pengikut setia Rasulullah tapi tidak mengenal beliau, sangat malu, dan ini sangat ironis sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selama ini dari kecil sudah pernah mengenal Rasulullah, tentang nama, nasab beliau, di mana lahirnya, bagaimana biografinya, tapi masih banyak sisi-sisi lain yang belum kita kenal, termasuk yang dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang ciri fisik Rasulullah SAW. Salah satunya adalah para pendeta Yahudi maupun Nasrani, sebagaimana informasi yang mereka dapatkan dalam kitab suci mereka, bahwa salah satu ciri Nabi Muhammad SAW itu adanya khatamun nabi, adanya stempel kenabian
ya, stempel secara fisik yang ada di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi menggambarkan bahwa cap kenabian itu letaknya di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pundak, di tengah-tengahnya, di bawah leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cap kenabian seperti warna daging, mirip dengan warna kulit beliau. Di situ ada stempel kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, stempel Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca kisah perjalanan dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, maka seorang pendeta Yahudi yang bernama Bukhairah melihat dari kejauhan ada kafilah dagang, lalu di atasnya ada awan yang mengikutinya. Maka dari tanda itu saja dia sudah menyimpulkan bahwa salah satu orang yang ada dalam rombongan itu adalah Nabi terakhir. Maka dihampiri oleh Bukhairah ini dan dia mengundang Abu Thalib bersama rombongannya untuk makan malam di rumah ibadah atau gereja mereka. Maka malam harinya Abu Thalib bersama rombongan memenuhi undangan tersebut, menghadiri jamuan makan seorang pendeta Yahudi yaitu Bukhairah. Namun sesampainya di jamuan tersebut, Bukhairah memandangi satu persatu orang yang hadir dan dia bertanya kepada Abu Thalib, adakah yang tertinggal di antara orang-orang yang bersama kamu? Maka Abu Thalib mengatakan, ada keponakan saya bagian menunggu barang-barang di luar, dia tidak ikut masuk ke dalam. Maka kata Bukhairah, suruh masuk ke dalam. Lalu masuk ke dalam, duduk bersama pamannya dan rombongan beliau. Maka saat itu Bukhairah meminta izin kepada Rasulullah, saya minta tolong buka sedikit baju bagian belakang, ingin tahu. Maka dibukalah oleh Bukhairah dan terlihat ada tanda kenabian di bawah leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tanda yang jarang dibahas dan dikenal oleh kaum muslimin, kita yang mengaku pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat tanda itu, bahkan para sahabat melihatnya samar-samar dan ada sedikit bulunya di situ. Maka Bukhairah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, segera kamu bawa pulang keponakan kamu ini, karena kalau diketahui orang-orang Yahudi maka dia akan dibunuh. Orang Yahudi yang menunggu sekian lamanya kedatangan Nabi yang terakhir dengan segala tanda ciri yang detail, disebutkan dalam kitab Taurat secara detail. Namun mereka berharap Nabi akhir zaman itu lahir dari Bani Israel, dan kalau tahu bahwa Nabi yang terakhir itu dari Bani Ismail, yaitu bangsa Arab yang sering mereka musuhi, maka kemungkinan besarnya akan dibunuh sebagaimana nabi-nabi Bani Israel lainnya. Maka Abu Thalib diminta oleh Bukhairah untuk segera pulang membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila pendeta Yahudi saja sangat mengenal Rasulullah, maka kita pengikut setia beliau tentu harus lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sedikit mengulang karena yang sering terjadi di masyarakat, ada orang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW merupakan, mungkin oleh sebagian orang dianggap bahwa ini orang yang sangat mulia sekali, bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sehingga ada dari sebagian manusia yang mengaku, saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Maka ada 3 kemungkinan kalau ada orang mengaku ketemu Rasulullah. Kemungkinan pertama, dia berbohong, artinya tidak mimpi apapun tapi mengatakan saya bermimpi ketemu Rasulullah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi dia bermimpi lalu bertemu seseorang dalam mimpinya dan mengatakan saya Rasulullah. Lalu dia bangun dan mengatakan saya mimpi ketemu Rasulullah. Maka bisa jadi itu adalah wujud orang lain lalu mengaku-ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak pernah bertemu beliau dalam kehidupan nyata. Kita juga tidak punya dokumen
berkaitan dengan fisik beliau secara visual, apakah itu berbentuk lukisan atau foto atau video, tentu tidak ada. Sehingga kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Lalu kalau ada orang mengatakan saya tadi malam mimpi ketemu Rasulullah SAW, maka kemungkinan kedua itu adalah orang lain dan mengaku-ngaku sebagai Nabi SAW. Yang ketiga yaitu bermimpi betul-betul bertemu Rasulullah SAW, dan itu adalah wujud Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan Rasulullah mengatakan, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka mimpinya benar, dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai wujud fisikku, kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana membedakan antara orang yang kedua dengan yang ketiga? Sama-sama ngaku ketemu Nabi, mana yang benar? Maka kita akan menanyakan kepadanya tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Bila orang itu bisa menyebutkan ciri-ciri fisik Nabi sesuai yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka berarti dia mimpi yang benar. Tapi kalau waktu terbangun dan menceritakan saya ketemu Nabi, lalu tanya, coba sebutkan ciri-ciri fisik Rasulullah, lalu dia menyebutkan atau tidak bisa menyebutkan, tapi menyebutkan tapi salah, maka itu dipastikan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. PR-nya bagi kita sekarang, kalau kita diminta keterangan, panjenengan kan pengikut Rasulullah, misalkan ada orang begitu mengatakan kepada kita, jenengan pengikut Rasulullah, bisa ndak mengidentifikasi fisiknya Rasulullah SAW seperti apa? Kalau kita ditanya Rasulullah itu namanya siapa, lahir di mana, bagaimana, mungkin banyak yang tahu. Tapi sebagian besar kaum muslimin bila diminta keterangan, coba sebutkan secara detail ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Kalau kita bisa menjawab, masya Allah, alhamdulillah, berarti kita termasuk umatnya yang peduli dan ingin mengenal Rasulullah SAW. Tapi kalau belum mengenal, kita perlu belajar kembali. Bapak Ibu jamaah sekalian, seorang ulama yang pertama kali menulis kitab tentang ciri-ciri fisik Rasulullah, bahkan ditambahkan dengan detail, termasuk cara duduknya Rasulullah, cara berdirinya, cara berjalannya, dan lain-lainnya. Para ulama menulis kitab, dan yang pertama menulis kitab tentang ciri-ciri fisik Rasulullah itu adalah Imam Abu Isa At-Tirmizi, yang kita kenal dengan Imam Tirmizi, penulis kitab Sunan Tirmizi. Beliau menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau ada yang menyebutnya Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat layak bagi kita semuanya bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk membahas dan mengkaji kitab tersebut, dan insya Allah juga mungkin sudah ada terjemahannya tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Secara global, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kejeda pekan lalu barangkali lupa, saya ulang sekilas bahwa yang pertama, ciri fisik Rasulullah itu secara posturnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Antara sahabat Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Umar diperkirakan tingginya sekitar 200 cm dan Abdullah bin Mas'ud sekitar 160 cm. Maka Rasulullah ada di antara keduanya, ya kurang lebihnya antara 175 sampai 180. Nah, sudah ada gambaran dalam bayangan kita, oh tingginya Rasulullah 175-an, 180. Untuk ukuran orang Arab waktu itu termasuk sedang-sedang, ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian yang kedua, warna kulit Rasulullah disebutkan dalam beberapa hadis yang disampaikan juga oleh sahabat Anas bin Malik, karena beliau 10 tahun berada di dalam rumah Rasulullah SAW sebagai pembantu Rasulullah SAW. Maka di antara ciri fisik Rasulullah itu kulitnya tidak putih dan tidak sawo matang, apalagi hitam. Tidak putih juga tidak sawo matang, tapi kemerah-merahan. Posturnya sudah dapat, kulitnya kemerah-merahan. Kemudian rambut Rasulullah SAW tidak keriting dan tidak lurus, yaitu pertengahan, ya bahasa kitanya ombak banyu.
apa ya, ikal, tidak gelombang, tidak keriting, juga tidak lurus. Itu rambutnya Rasulullah SAW. Dan panjangnya sebahu beliau, ya, jadi cukup panjang sebenarnya. Jadi boleh kita memanjangkan rambut, pokoknya jangan seperti perempuan. Ya. Kadang-kadang memanjangkan rambut, jalan kaki dari belakang sopore, wong ayu nih, barang dilihat kok laki-laki gitu ya. Jangan seperti perempuan. Rasulullah sebahunya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau seseorang yang memiliki dahi yang lebar, kemudian alis yang hampir ketemu antara satu dengan lainnya. Kemudian mata beliau termasuk jenis yang cukup besar, disebutkan dalam hadis itu lebarnya cukup besar. Ya. Kemudian hidung beliau pastinya mancung, kemudian bibirnya juga lebar, dan gigi-gigi beliau antara yang satu dengan lainnya, gigi seri beliau renggang, ya, tidak rapat sekali tapi agak renggang. Bahkan para sahabat mengatakan bila Rasulullah itu sedang berbicara seolah-olah ada cahaya di antara sela-sela gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahu Rasulullah cukup lebar dan juga dada beliau bidang, ya. Dan perut beliau termasuk perut yang sangat bagus, sebagaimana para sahabat menjadi saksi, seperti ada tumpukan batu di perutnya Rasulullah SAW. Itu artinya perut Rasulullah itu six pack, ya, bagus. Ya, kalau kita one pack, utuh satu bulat gitu ya. Apakah wajib kita punya perut six pack? Silakan, ya, itu tidak wajib, tapi kalau bisa monggo. Suka olahraga sehingga mudah-mudahan perutnya seperti perut Rasulullah SAW, sangat keras seperti tumpukan batu, kuat. Perutnya tidak kenjur tapi kuat. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya sahabat Barok bin Azib pernah mengatakan, beliau mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang mengenakan kain merah yang lebih tampan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan rambut beliau menjulur sampai pundaknya, bahu beliau lebar, dan beliau bukan orang yang bertubuh pendek maupun tinggi. Sahabat Barok bin Azib mengatakan, saya belum pernah bertemu orang yang setampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada 3 laki-laki di muka bumi ini yang paling tampan. Kita kadang melihat artis-artis, ganteng ya, ibu-ibu terutama ibu. Lihat artis Korea atau ya karena sering nonton drakor, ya, drama Korea itu ada itu ibu-ibu yang ngefans sama artis-artis Korea. Ganteng padahal ya beda sedikit sama perempuan wajahnya itu ya. Atau mungkin ada yang ngefans dengan artis-artis lama seperti Tom Cruise mungkin ya, atau Brad Pitt atau yang lain-lainnya lah gitu. Nah, ini belum ada apa-apanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pernah melihat juga beberapa putra mahkota atau putra dari para pemimpin di Saudi. Ada salah seorang cowok di Saudi itu yang sampai diusir dari negaranya karena terlalu ganteng. Ini warga Saudi, kalau tidak salah dari Uni Emirat, disuruh keluar dari negaranya karena terlalu ganteng. Kenapa terlalu ganteng kok diusir? Menggoda para wanita. Artinya banyak wanita yang terfitnah. Sampai ngungsi aja ojo nang kene ya. Nah, gitu. Dan juga ada orang yang saking gantengnya, ini ada seorang ustadz saking gantengnya disuruh sama jamaah, ustadz kalau ceramah tolong pakai masker, kalau itu cadaran saja gitu ya. Karena banyak para gadis-gadis yang tergoda katanya. Ini kegantengan orang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu dari 3 lelaki yang Allah ciptakan yang paling tampan, yaitu Nabi Adam, Nabi Yusuf, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah menjadi saksi bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemiripan, diantaranya Urwah bin Mas'ud dikatakan mirip dengan Isa ibn Maryam, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menjelaskan nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini, akan mengokohkan agama Islam, membantu Imam Mahdi dalam memerangi Dajjal.
Dan Rasulullah mengatakan fisiknya terutama wajahnya seperti sahabat ini, yaitu Urwah bin Mas'ud. Ada seorang sahabat yang mirip seperti Nabi Isa. Kemudian malaikat Jibril pernah menampakkan wujudnya dalam wujud manusia, dan wajahnya fisiknya sangat mirip dengan seorang sahabat, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini termasuk seorang sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk mengirimkan surat ke beberapa raja. Ya. Jadi Rasulullah mengirim delegasi, itu orang-orang yang cerdas, pemberani, sekaligus yang ganteng-ganteng. Ya, dai-dai yang dikirim Rasulullah itu adalah orang-orang pilihan. Secara ya, kepintaran ya pintar, pemahaman agamanya mendalam, memiliki keberanian, dan biasanya dipilih yang penampilannya bagus. Nah, termasuk juga sahabat Dihyah Al-Kalbi. Lalu para sahabat mengatakan, dan Rasulullah SAW mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana para sahabat mengenal Nabi Ibrahim? Wallahu alam, bisa jadi sebagaimana kita tahu bahwa saat penaklukan kota Mekah, banyak sekali lukisan-lukisan di dalam Ka'bah dan di sekitaran Ka'bah, lukisan termasuk patung-patung lebih dari 300. Nah, di dalamnya banyak lukisan-lukisan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bapak moyangnya bangsa Arab. Sehingga para sahabat Allah alam mengatakan Nabi Muhammad SAW itu sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang bapak moyangnya bangsa Arab adalah Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah itu tadi sekilas saya sebutkan cara fisiknya adalah laki-laki yang sangat tampan sekali. Termasuk juga Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada hadis dari Jabir bin Samurah yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu termasuk Doli'ul fami, askalul ain, dan manhusul akib. Ya, lalu ada sahabat lain yang bertanya, apa yang dimaksud Doli'ul fam? Fam itu mulut ya. Doli'ul fam adalah mulut beliau termasuk ukurannya besar. Bukan yang berbibir mungil gitu ya, tapi besar. Ini dalam arti mulut besar di sini secara hakiki ya, beneran ya, bukan ada istilah wah kamu punya mulut besar karena banyak omong, bukan ya. Tapi ini bentuk dari mulut Rasulullah SAW yang disebut doliul fam ya. Kemudian yang dimaksud ashkalul ain adalah sudut mata beliau yang lebar. Tadi agak besar, mata beliau besar. Dan yang dimaksud manhusul akib adalah daging pada tumit beliau, tumit ya di bagian kaki itu sedikit. Ini sampai detail para sahabat menjelaskan ciri fisik Rasulullah sampai kepada tumit Rasulullah SAW. Dan Jabir bin Abdullah pernah mengatakan bahwa pernah satu malam ketika bulan purnama, apalagi di padang pasir Bapak Ibu jamaah sekalian, pada saat bulan purnama saya bersama Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, saat itu saya memandangi Rasulullah dan memandangi bulan purnama bergantian, maka sesungguhnya wajah Rasulullah SAW itu lebih indah dari bulan purnama ya. Dan diantaranya juga kulit Rasulullah SAW lebih lembut dari sutra. Ini para sahabat itu sangat senang kalau salaman sama Rasulullah, lembut sekali kulitnya ya, beda dengan saya ngapal ya, kalau salaman kasar. Nah, Rasulullah itu lembut, bukan berarti orang yang malas, beliau orang yang sangat rajin, tapi Allah berikan kelebihan kulit beliau lebih lembut dari sutra. Dan yang tidak dimiliki manusia lain adalah keringat Rasulullah SAW itu wangi. Sebagaimana ada seorang sahabiah yang Rasulullah sering berkunjung ke rumahnya, sampai Rasulullah tertidur, maka keringatnya ditampung karena wangi. Bagaimana dengan keringat kita? Ya, ambu cuka, kecut ya, kayak jeruk belum matang ya, masih mending jeruk seger ya. Kalau kecutnya kita kecut yang lain. Nah, Rasulullah wangi. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau itu jalannya cepat, seperti orang yang menuruni jalan yang turun. Ya. Jadi kalau posisi orang jalan turun itu cenderung badannya seperti agak miring ke belakang. Dalam arti bukan miring, tapi kita kalau jalan turun mesti. Nah, Rasul itu jalannya cepat, gagah ya, tidak loyo tapi gagah dan energik orangnya. Ini diantara sebagian ciri fisik Rasulullah SAW.
Dan sebagai tambahan Bapak Ibu jamaah sekalian, adapun tentang khuluqi, kalau tadi khalqi artinya fisik, khuluqi akhlak. Maka sebagai gambaran adalah kesaksian dari para istri Rasulullah SAW. Ini adalah kesaksian yang sangat valid karena seseorang itu baik menurut orang lain belum tentu baik menurut istrinya. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Kalau ingin tahu seseorang itu baik buruknya, bisa ditanyakan kepada orang-orang terdekatnya, terutama istrinya. Ya, kalau istrinya bilang, wah Masya Allah suami saya itu orangnya baik, halus, dermawan, loman dan sebagainya, insya Allah benar. Ya, kemungkinan besarnya benar, karena yang paling mengenal seseorang adalah orang yang paling dekat. Ya. Bisa jadi menurut orang lain, mungkin loman ya, kemana-mana raktir temannya, belum tentu sama istrinya. Ya. Sama orang lain belaba, apa ya, loman, monggo traktir, sembarang orang ditraktir. Bisa jadi pencitraan ya, sama orang lain loman tapi sama istrinya pelit ya. Jadi ketika ditanya, oh bojo sampean ku ya Allah nenang jobo ya mesti sing traktir. Mosok nang omah enggak tahu. Sampai bojone perhitungan sekali. Nah, itu yang asli. Bisa jadi walaupun tidak selalu ya, bisa saja benar bisa tidak, tapi kemungkinannya orang-orang terdekat yang paling tahu tentang sifat seseorang. Bagaimana istri-istri Rasulullah SAW? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi isi Al-Quran yang 30 juz itu 114 surat dipraktekkan secara total oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu Al-Quran berjalan, yaitu Rasulullah SAW. Maka Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha penyayang, maha pengasih, memberikan anugerah kepada kita kaum muslimin berupa Al-Quran sekaligus contohnya orang yang melakukan Al-Quran. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran, kita pelajari tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian kesaksian yang kedua dari yaitu Sofiyah bintu Huyai al-Akhtab. Ini lebih ekstrim lagi. Kenapa? Karena Sofiyah ini mantan Yahudi, di mana bapak dan suaminya dulu terbunuh dalam perang melawan kaum muslimin. Ya idealnya kan seorang wanita, ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh oleh pasukan muslim, tapi setelah itu masuk Islam dan menjelaskan tentang akhlak Rasulullah SAW. Biasanya orang itu secara umum pasti punya dendam ya. Bapak saya mati karena kampung saya diserang dalam peristiwa perang Khaybar. Makanya seorang sahabat ada yang menjaga tenda Rasulullah. Jadi Rasulullah berangkat dari Madinah pada tahun ke-6 Hijriah bersama kaum muslimin menaklukkan benteng Khaybar, benteng pertahanan Yahudi yang terkuat waktu itu. Dan karena kemenangan ini Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat luar biasa, rampasan perang yang sangat banyak. Maka diantaranya yang menjadi jatah Rasulullah SAW adalah seorang tawanan, itu budak perempuan, yaitu Sofiyah bintu Huyai. Yang mana waktu itu Rasulullah menawarkan, kamu saya beri dua pilihan. Yang pertama, kamu tetap Yahudi dan saya jadikan budak, atau kamu masuk Islam lalu saya nikahi. Itu pada saat Rasulullah masih berada di Khaybar, belum pulang, jadi berangkat kemudian perang. Kata Sofiyah, saya masuk Islam dan memilih menjadi istri Rasulullah SAW. Maka menikahlah Rasulullah SAW di perjalanan dalam peristiwa perang Khaybar itu. Jadi berangkat sendiri, pulang bawa istri baru. Ya. Bapak-bapak jangan ini ya, jangan terlalu berani kalau belum siap ya. Budal, dewean, pulang bawa istri baru. Bilang sama istrinya, Bu, aku gawa madu. Nanti istrinya nanya, madunya pahit atau manis? Bu. Ya, ini Rasulullah SAW ya. Itu saja Aisyah sangat cemburu waktu itu ya. Nah, maka Sofiyah ini seorang wanita Yahudi asalnya, yang ayahnya suaminya terbunuh dalam peristiwa perang Khaybar melawan Rasulullah dan kaum muslimin.
Tapi secara objektif ketika menikah dengan Rasulullah dan di hari-hari pertama dalam perjalanan bersama Rasulullah merasakan betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW. Ketika akan naik unta, karena untanya tinggi dan tidak sampai kakinya Sofia ini, maka Rasulullah berlutut sehingga paha beliau diinjak oleh istrinya. Pernah nggak ya kita paha kita diinjak oleh istri kita karena naik kendaraan? Sampean munggah ica ono sikil kok. Nah, ada nggak itu seperti itu? Itu Rasulullah lakukan seperti itu. Kemudian ketika Sofia berada di belakang dan ngantuk, waktu itu dalam perjalanan ngantuk, maka Sofia menjulurkan kakinya di atas paha Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak marah. Kadang-kadang kita naik motor istrinya ngantuk, apalagi macet di Seneni. Sampean kius macet, wong lanang pusing malah turu. Oh, gitu. Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Maka waktu itu Sofia mengatakan, sesungguhnya saya tidak pernah berjumpa dengan orang yang terbaik selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu komentar dari salah satu istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir termasuk Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal gugur di medan perang, dan Ummu Salamah mengatakan, sepertinya saya tidak akan menikah lagi kecuali dengan laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Bagi Ummu Salamah, Abu Salamah adalah laki-laki yang super, sangat baik, sangat solih, dan sampai mengatakan saya nggak akan nikah lagi kecuali kalau memang ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Maka Ummu Salamah bercerita, setelah habisnya masa iddahku, aku dilamar Abu Bakar, tapi aku menolaknya. Kemudian datang dilamar oleh Umar dan aku menolaknya. Jadi para sahabat dulu biasa ketika ada sahabatnya meninggalkan anak, istri, ya setelah masa iddahnya habis datang dilamar. Mau nggak nikah sama saya? Kamu punya anak, kasihan. Seperti itu dulu. Para sahabat hal yang biasa seperti itu. Maka kata Ummu Salamah, aku menolak Abu Bakar, menolak Umar, karena bagiku Abu Salamah adalah laki-laki yang terbaik. Maka setelah itu dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Salamah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah tentu lebih baik dari mantan suami yang dulu. Manusia yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, masih banyak kitab-kitab referensi yang lainnya yang membahas tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita membacanya, maka rasa rindu dan kangen kepada beliau semakin besar, dan muncul komitmen untuk berusaha menjadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai kata penutup, bahwa kita sebagai umatnya punya kewajiban memiripkan diri kita semirip-miripnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mirip dalam hal apa? Dari dua sisi tentunya. Kita memiripkan diri kita dari masalah akhlak. Kalau memiripkan diri kita dari sisi fisik, tidak bisa ya. Saya pingin operasi plastik wajahnya mirip Rasulullah, jangan, malah dilarang. Ya, dilarang dalam Islam merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib adalah meniru cara beragamanya Rasulullah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, termasuk akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang semakin mirip akhlaknya dengan Rasulullah, semakin dekat posisinya di akhirat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, bimbingan, dan taufik serta pertolongan kepada kita untuk bisa meniru dan memiripkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa bersanding dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.